Timnas Indonesia melawan Jepang. Timnas Indonesia akan melakoni laga terakhir pada pertandingan grup di Piala Asia Qatar 2023 ini, tanggal 24 Januari, ya, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ya. Dan ini pertandingan yang sangat-sangat menentukan, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi keduanya. Jepang juga. Poin Jepang 3, poin Indonesia 3. Jepang lebih unggul, memasukkan gol lebih banyak, ya, sementara Indonesia memasukkan hanya 2 gol dan kebobolan 3 gol oleh Irak pada pertandingan pertama. Kalau sebagai fans berat garis keras Timnas Indonesia, dan saya yakin juga semua pecinta sepak bola di Indonesia, harapannya sih menang. Harapannya menang. Saya juga berharap menang. Tapi kadang kita harus realistis. Siapa kita, siapa Jepang. Dalam hal ini adalah sepak bola. Ya. Dan strategi apa yang akan dilakukan Sintayong pada pertandingan ini? Kalau lewat histori, catatan Sintayong ketika menghadapi tim kuat, biasanya strategi yang dipakai adalah bertahan, mengandalkan serangan balik. Di situ ada peluang, kemudian mencoba mencuri gol. Ya. Pola permainan ini nanti saya ada keyakinan akan diterapkan Sintayong pada pertandingan ini. Untuk menerapkan strategi ini, ya, bagaimana susunan pemain dan formasinya? Saya mencoba menerawang lewat pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Ya. Kalau menggunakan formasi 4-4-2, maka di lini pertahanan ya seperti biasa. Kalau kondisinya semuanya fit, ya, Jordi Amat, terus kemudian Sandy Walsh atau Elkan Bakot, terus kemudian di kanan ada Asnawi, terus kemudian di kiri ada Arhan Pratama. Kemudian di lini tengah, 4 pemain lini tengah, itu ada Ivan Jenner, ada Justin Hubner, terus kemudian di kanan ada Jakob Sayuri, terus di kiri ada Marcelino Ferdinand. Di lini depan, Rafael Struijk, pemain tak tergantikan. Terus kemudian satu pemain lagi bisa jadi dikasih Witan, atau Egy kembali, atau Hoki Caraka, ya, atau Dimas Derajat, atau Dendi. Nah, ini pemain terakhir yang saya sebutkan, harapan saya ini akan dimasukkan pada menit pertama. Ramadan Sananta. Ya. Dengan memakai 4-4-2, kalau Sintayong pakai 4-4-2 ini, pertahanan rapat, terus kemudian pressingnya juga agak ke depan, ya, sehingga akan menyulitkan pemain-pemain Jepang untuk lebih berkembang. Terus kemudian serangan balik, one to touch, ada potensi.
bisa long ball direct, ya, umpan dari belakang, Sandy Walsh, Elkan Bakot, atau Jordi Amat. Kemudian positioning Ramadan Sananta atau Rafael Struijk bagus, bisa dapat bola dan di situ ada potensi peluang. Itu kalau menggunakan 4-4-2, saya pikir ada keseimbangan di pertahanan sama tengah. Bagaimana kalau menggunakan 5-4-1, ya? Kalau menggunakan 5-4-1 berarti saya harap Ramadan Sananta dipasang di depan. Ramadan Sananta dipasang di depan, Rafael Struijk menjadi pemain cadangan, terus kemudian nanti lihat situasi 40 menit babak pertama dan apa yang terjadi di babak pertama dengan skor itu. Dan kalau di belakang, kalau sama-sama fit, ya, Sandy Walsh, Elkan Bakot, Jordi Amat menjadi benteng yang sangat meyakinkan, ya. Atau Rizky Ridho bisa juga dimasukkan, ya. Pilihan di pemain belakang banyak itu. 5-4-1, 4 pemain saya pikir tidak tergantikan di lini tengah. Jakob Sayuri, Marcelino, terus kemudian di tengah ada Ivan Jenner, Justin Hubner. 40 menit pertama harus masuk jika kondisinya fit. Sekali lagi, jika kondisinya fit, ya. Terus kemudian jika babak kedua ada perubahan, maka itu sebenarnya hanya sebuah penyegaran saja. Bisa dipakai Mark Klok, ya. Saya kok tidak melihat pemain Persib itu, ya, yang saya lupa namanya, yang adiknya Bejo Sugiantoro, ya, itu pemain bisa jadi gelandang bertahan yang oke, saya pikir itu. Nggak tahu itu dibawa di Qatar enggak, ya. Itu bisa jadi alternatif sebenarnya kalau untuk pemain Indonesia atau pemain lokal kita sebutnya, ya. Gitu. Tapi kalau kondisinya fit, saya pikir Ivan Jenner sama Justin Hubner menjadi duet yang, ya, hasilnya udah kelihatan. Para pemain sudah, organisasinya sudah mulai, chemistry-nya sudah mulai dapat lah. Gitu. Itu jika terjadi 5-4-1 atau jika terjadi 4-4-2, ya. Dan paling ada di situ sih pergolakannya, strategi yang dimainkan Sintayong. Tapi harapan saya adalah Ramadan Sananta jika kondisinya fit, maka bisa dimasukkan pada menit pertama atau menjadi starting line up. Kenapa? Karena pemain ini sebenarnya adalah tipikal striker murni yang, ya, kakinya, kepalanya, instingnya, saya pikir sudah teruji di Liga Indonesia dalam tanda kutip, ya. Dan di beberapa penampilan di timnas juga oke-oke saja sih, saya pikir. Cuma karena kebutuhan tim mungkin dia akan bergeser, gitu aja. Dan prediksi skor, ini yang menarik. Harapan saya tetap menang, harapan saya. Tapi kalau melihat realitanya, tetap akan terjadi gol, ya. Indonesia akan bisa memasukkan gol, apalagi Jepang, itu. Skor 1-2 untuk Jepang. Itu. Indonesia akan bisa menciptakan gol, 1 gol, tapi Jepang akan bisa menciptakan 2 gol. Jadi 1-2 untuk Jepang, ya. Atau jika 45 menit pertama skornya masih 0-0, ya, bisa jadi
babak kedua juga akan bisa ditahan dengan 0-0 karena fighting spiritnya kita ada. Babak pertama kita bisa menutup semua gerakan pemain Jepang sehingga bisa menahan skor imbang pada babak pertama, maka pada babak kedua kita bisa menahan juga, jadi skor 0-0 ya. Tapi kalau terjadi gol, baik Indonesia yang memasukkan duluan atau Jepang yang memasukkan duluan, maka skor prediksi saya 1-2. Prediksi saya 1-2. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kans untuk lolos? Untuk lolos dari 100% secara realita, kita punya peluang 30%. Maaf, persentasenya tidak besar, tapi ini realita. Ya, karena pertimbangan 30% itu karena ya kita tidak dapat poin. Kita kalah dari Jepang, terus kemudian kita tidak dapat poin. Yang terjadi skor kita atau poin kita tetap 3, dan itu berharap kita masih menjadi 4 tim atau negara terbaik di nomor 3 di semua grup. Ada 6 grup.